surga. Oh ya, kita ke surga. Dibawalah masuk. Bedanya apa? Di zaman itu mau nabi mau malaikat tidak dapat izin masuk surga kecuali dia punya satu kunci. Kunci itu yang megang Nabi Muhammad SAW. Tapi diberikan kepada Sayyidina Jibril sesaat saja. Isinya, saya buka aja sedikit, isinya sholawat. Tapi sholawatnya apa itu rahasia. Sholawatnya khusus, bukan sembarang sholawat. Dia baca sholawat, kebuka, set, masuk. Tapi hanya berlaku sekali, kayak voucher. Masuk ke dalam, udah puas, udah gak tahu udah berapa lama di dalam surga. Keluar, masih ingat cerita sendalnya ketinggalan? Nah itu cerdasnya Sayyidina Idris. Saya ngomong ini belum ada muka kartu gua nih. Ntar kalau ketemu Nabi Idris tolong salamin ya yang pulang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ayo sadar teman-teman Aswaja. Apakah agama Islam mengajarkan halu yang seperti ini? Apakah mungkin Nabi SAW menyembunyikan suatu amalan atau ibadah kepada umatnya dan hanya memberitahu kepada ulama-ulama sufi yang mengklaim dirinya sebagai wali? Jadi, inti dari video itu, menurut Buya Ar-Razi, ada suatu amalan sholawat yang jika diamalkan, maka orang yang mengamalkan amalan itu akan dimasukkan ke dalam surga, meskipun hanya seperti voucher yang bisa digunakan hanya sekali. Dan Buya Ar-Razi merahasiakan amalan itu. Berarti, kalau seperti itu, Buya Ar-Razi tahu amalan tersebut. Dan berarti dia bisa saja sekarang masuk surga kalau mau mengamalkan amalan itu. Atau mungkin sudah dia amalkan amalan itu, sehingga dia pernah memasuki surga. Hebat sekali Buya Ar-Razi dan wali dari kalangan mereka. Bisa mempunyai amalan yang menjadi voucher untuk masuk surga. Dan parahnya lagi, tidak perlu menunggu setelah hari kiamat amalan itu digunakan supaya bisa tahu masuk surga. Subhanallah. Berarti Buya Ar-Razi juga bisa dong menggunakan amalan sholawat itu untuk masuk surga sekarang, meskipun cuma bisa digunakan dalam sekali. Ini halu yang sudah tingkat tinggi teman-teman. Para sahabat radhiyallahu anhu, 4 imam mazhab dan ulama-ulama ahli hadis lainnya, tidak pernah mereka mengatakan bahwa ada amalan yang seperti itu. Apa sih bahayanya kalau kisah-kisah seperti ini tidak dibantah teman-teman? Bahayanya adalah orang awam akan menganggap Buya Ar-Razi dan guru-gurunya yang mempunyai amalan itu sudah pernah masuk surga meskipun sekali. Dan ketika sudah seperti itu, maka orang-orang awam akan menganggap mereka sebagai wali. Dan kalau sudah dianggap wali, maka akan mulai dianggap keramat untuk dimintai berkah. Dan kalau sudah dianggap keramat, maka logika orang awam akan mati dan akan mudah dibodoh-bodohi. Sedangkan mereka bisa memanfaatkannya untuk kepentingannya diri sendiri, seperti supaya mendapat kedudukan di tengah-tengah masyarakat, atau juga bisa untuk mencari materi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.